Halo, saya Frida Litwina dan Anda menyaksikan program Indonesia Forward. Listrik merupakan kebutuhan vital untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Ketersediaan listrik yang cukup, efisien, dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau, serta andal, aman, dan akrab lingkungan merupakan unsur yang penting dalam menghasilkan barang dan jasa. Ketersediaan listrik untuk rumah tangga dengan harga yang terjangkau dapat mengubah dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Lalu bagaimana usaha pemerintah meningkatkan penyediaan akses listrik melalui pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi tenaga listrik sampai ke daerah pedesaan? Dan juga bagaimanakah cara pemerintah mensosialisasikan program-program strategis terkait kebijakan tarif dan subsidi listrik di masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dua orang narasumber. Saat ini sudah hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ibu Ida Nuryatin Vinahari, serta Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Bapak Tulus Abadi. Terima kasih Ibu Ida dan Pak Tulus sudah meluangkan waktunya di CNN Indonesia. Pertama-tama saya mau bertanya kepada Ibu Ida dulu. Bisa diceritakan awal mula inisiasi program bantuan pasang baru listrik, Bu? Iya, terima kasih bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan juga bagaimana seluruh masyarakat di Indonesia bisa terlistriki, gitu ya. Pemerintah membangun seluruh jaringan sampai ke desa-desa, bahkan sampai ke wilayah-wilayah 3T. Dengan adanya pembangunan infrastruktur tenaga listrik ini kan diharapkan seluruh masyarakat bisa menikmati listrik. Tetapi memang kenyataannya tidak semua masyarakat kita mampu untuk menyambung listrik. Itu yang terjadi, gitu ya. Sehingga bagaimana kita mengupayakan agar seluruh masyarakat ini bisa menikmati listrik dan juga meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 100%, artinya seluruh desa, seluruh masyarakat bisa menikmati semua listrik. Maka pemerintah menginisiasi adanya bantuan pasang baru listrik ini untuk masyarakat kita yang memang kurang mampu untuk menyambung listrik. Jadi listriknya itu sudah mengalir di depan rumahnya, tetapi mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk menyambungkan, untuk membayar biaya penyambungan itu. Sehingga inilah program BPPL dari Kementerian ESDM diinisiasi di tahun 2022 ini, di mana targetnya itu yang dipasang sekitar 80.000 rumah tangga di Indonesia. Oke, sasaran dan sebaran program bantuan pasang baru listrik ini sendiri di tahun 2022 sudah seperti apa nih, Bu? Ya, sudah dilaksanakan di 20 provinsi untuk 80.000 ini, 80.000 rumah tangga. Tentunya sasarannya kepada rumah tangga yang memang depan rumahnya, gitu ya, sudah ada sambungan listrik PLN, tetapi di rumah tangga sendiri itu belum ada listriknya. Dan kemudian juga banyak juga masyarakat kita itu sudah menikmati listrik tapi dari tetangga, gitu ya. Nyalur, gitu ya, nyalur itu juga masih banyak. Dan kemudian juga tentunya diharapkan juga dari data-data DTKS, ya, kan masih banyak juga data DTKS yang memang masyarakat yang kurang mampu yang diprioritaskan untuk dipasang ini. Oke, nah Pak Tulus sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI, Anda tentunya mewakili suara dari konsumen nih, Pak. Bagaimana tanggapan para konsumen terhadap program bantuan pasang baru listrik ini? Ya, tentu karena ini sifatnya bantuan kan artinya subsidi. Ya, artinya masyarakat tentu senang kalau mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk mendapatkan akses listrik. Dan terkait dengan subsidi listrik atau subsidi energi itu memang dijamin dalam Undang-Undang tentang Energi, di mana subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat yang dianggap tidak mampu, sehingga dia bisa tetap mengakses listrik, bisa mengakses energi karena ada bantuan dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah. Nah, terkait dengan fenomena di lapangan di mana masyarakat belum mampu menyambung listrik, sementara ada jaringan yang sudah melewati depan rumahnya, ini kan sayang sekali kalau kemudian masyarakat masih sharing dengan tetangganya
walaupun mungkin secara teknis bisa dimengerti ya, kita bisa sharing, tapi ini suatu hal yang membahayakan. Ya bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya, sehingga memang harus punya sambungan tersendiri, harus punya KWH tersendiri, dan oleh karena itu memang sebaiknya pemerintah ikut mengatasi fenomena yang terjadi di lapangan, ya bukan hanya operator tapi juga saya kira ini kan pemerintah sebagai regulator untuk ikut mengatasi itu agar fenomena-fenomena anomali masyarakat itu tidak terulang dan terus terjadi. Walaupun saran saya juga apakah menyambung secara sharing ini apakah karena faktor daya beli atau karena menjadi habit. Nah, kalau menjadi habit artinya nanti disambung sekalipun mungkin masih juga punya perilaku-perilaku yang anomali. Ini harus ada semacam riset untuk itulah. Baik, nah Ibu Ida, yang didapatkan oleh masyarakat penerima manfaat itu seperti apa, dan apa manfaat dari program bantuan pasang baru listrik ini sebenarnya bagi mereka? Di samping tentunya kemudahan dari segi finansial ya untuk menyambung listrik. Ya, tentunya yang disambungkan ini kan menjadi pelanggan PLN ya ujungnya 450 VA. Jadi apa saja yang diberikan gitu ya, tentunya satu paket bagaimana penyambungan termasuk kabel-kabelnya ya yang ke rumah, KWH meternya, dan kemudian juga sertifikat layak operasinya, kan biaya penyambungan juga diperlukan. Termasuk token pertama, token pertama juga dikasihkan, termasuk 3 lampu titik ya, jadi 3 lampu titik. Oke. Ada batasnya tidak Bu? Maksimum begitu jumlah? Iya, 450 VA itu untuk masing-masing. Kalau kemudian nanti pelanggan. di kemudian hari ada kebutuhan lebih, apakah mereka bisa meminta lebih begitu? Kalau yang dipasang di 2022 ini memang untuk 450 VA. Jadi untuk pelanggan itu ya, kalau toh mereka menginginkan lebih ya tentunya bisa nambah daya sendiri ya untuk yang pelanggan tersebut ya. Oke. Nah, apa yang diharapkan masyarakat terhadap program bantuan pasang baru listrik ini, Pak Tulus? Apakah yang diberikan sudah sesuai nih dengan harapannya? Ya, harapan masyarakat tentu banyak dalam konteks listrik ya. Ada mengharapkan tarif yang lebih murah, ya ada sambung baru yang juga lebih murah. Itu banyak hal yang termasuk dalam sisi pelayanan ya. Itu yang menjadi harapan utama. Yang kalau kita bicara harapan yang paling fundamental kan listrik tidak mati dan penyalurannya bagus gitu. Artinya tidak ada gangguan BRPT dan segala macam. Itu yang sebenarnya harapan itu. Nah, saya lihat juga PLN juga saya kira sudah banyak memberikan inovasi-inovasi untuk misalnya sambung baru dengan diskon ataupun ada sambung baru merdeka atau apa ya Bu, itu banyak dilakukan untuk menggait agar konsumen pertama melakukan sambung baru ataupun tambah daya. Nah, tapi yang utama adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang handal ya, seperti yang dijanjikan dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan, di mana listrik harus pelayanan yang terus menerus dan tidak boleh biarpet ataupun arusnya naik turun. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan, namun setelah jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program bantuan pasang baru listrik. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward. Ibu Ida, untuk meningkatkan penyediaan akses listrik masyarakat hingga ke wilayah pedesaan, berapa alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk anggaran program 2022 hingga 2023 ini? Ya, untuk tahun anggaran 2022, pemerintah menyediakan sekitar 120 miliar untuk 80.000 rumah tangga. Dan untuk tahun 2023 ditingkatkan sekitar 261 miliar untuk 83.000
pelanggan. Oke, berarti Rumah 2022 hingga 2023 ada total 160 ribuan ya Bu ya? 163 3.000 ya rumah yang tangga. disasar Ya. begitu ya? Ya. Sudah tercapai berapa banyak Bu? Untuk yang tahun anggaran 2022, alhamdulillah sudah Semua semuanya sudah. 100% bahkan lebih ya, 80.182 rumah tangga dari target 80.000 Oke, di 22 provinsi. Nah, Oke. untuk yang tahun 2023 diharapkan naik ya menjadi 32 provinsi. oke. Nah Pak Tulus, besaran anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah tadi dari kacamata YLKI seperti apa? Ya, kalau dari besaran kan pemerintah sudah bisa mengukur ya kemampuan pemerintah itu sendiri dan juga kebutuhan real di masyarakat. Sehingga kita harapkan dana yang digelontorkan itu adalah yang tepat sasaran. Ya, jangan sampai orang yang tidak membutuhkan tapi kemudian dibantu atau sebaliknya. Karena misalnya bahwa yang nyantol itu apakah memang karena dia tidak punya uang atau karena dia perilaku yang menyimpang gitu. Sehingga harus clear betul bahwa tindakan itu karena faktor ekonomi, bukan faktor yang anomali atau tindakan-tindakan ilegal lainnya. Dan saya kira masyarakat juga harus proaktif untuk menunjukkan soal kebutuhannya itu. Karena kita khawatir kalau dia menyambung secara ilegal, walaupun itu atas persetujuan tetangganya ataupun saudaranya, tapi kan listrik itu kan harus safety. Jangan sampai menyambung secara serampangan dan kemudian menimbulkan bahaya kebakaran yang nanti akan merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira setelah nanti dibantu pemerintah dengan biaya sambung baru itu juga harus tetap ada monitoring upaya-upaya yang masih menyambung itu harus ada tindakan-tindakan yang lebih tegas ya, jangan sampai sudah dibantu tapi nanti masih nyambung dan lain sebagainya gitu. Sudahkah ada komplain gitu yang diterima oleh YLKI terkait dengan program pasang baru Kalau listrik terkait ini? ini belum Ya? ya, dan kalau soal pelayanan listrik ya memang namanya ada berapa puluh juta pelanggan sekarang Bu. 80 juta. 80 juta tentu ya ada lah. Maksudnya dari kalau data pengaduan YLKI itu pengaduan masalah listrik itu nomor 6. Tapi in general pengaduan itu sudah menurun, dan kalau dulu pengaduan itu masalah istilah teknisnya itu biarpot, sekarang saya kira sudah jarang ya, apalagi di Pulau Jawa, pulau-pulau besar lainnya. Partisipasi masyarakat sendiri di program BPBL ini seperti apa Bu? Jadi memang kalau misalnya ada masyarakat yang merasa mereka masuk di dalam DTKS, berada di wilayah 3T gitu ya, kalau belum terdaftar sebagai penerima BPBL gitu ya, mereka bisa mengajukan itu ke lurah setempat lah, ke kelurahan setempat ya, untuk jadi jalurnya ke Pak Lurahnya ya, dulu ya, untuk dapat divalidasi lagi oleh PLN, di survei sebelum dilakukan pemasangan. Karena kegiatan program BPPL ini penugasan dari Kementerian SDM kan ke PT PLN Persero ya, yang melakukan pemasangan. Gitu. Nah Pak Tulus, pola konsumsi listrik untuk konsumen Indonesia itu seperti apa Pak? Adakah pola tertentu begitu? Ya, kalau pola konsumsi listrik secara umum kan listrik di kita mayoritas masih dipakai untuk kebutuhan domestik rumah tangga. Ya, jadi itu yang mayoritas dipakai masyarakat Indonesia, termasuk di Pulau Jawa sekalipun. Jadi kalau kita lihat itu dengan misalnya kalau mulai malam hari ya, malam hari itu sore hari lah sekitar jam 5:30 gitu langsung naik itu pembangkit PLN karena semua nyala lampu, nonton TV dan segala macam. Jadi itu yang harus kita dorong agar sebenarnya bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja yang dominan, tapi juga untuk kebutuhan ekonomi produktif, sehingga lebih menyerap energi listrik dan banyak menghasilkan satu pertumbuhan ekonomi gitu. Kita harus jeda sejenak. Sekali lagi pemirsa, tetaplah di Indonesia Forward. Kami kembali sesaat lagi dengan informasi bagaimana cara masyarakat bisa mendapatkan layanan informasi maupun pengaduan di Ditjen Ketenagalistrikan. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Forward. Saya mau ke Pak Tulus. Pak, apa saja keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan ketenaga listrikan sejauh ini? Ya, kalau kita lihat karakter pengaduan konsumen listrik saat ini itu mengalami perubahan, baik jumlahnya maupun jenisnya. Ya, jumlahnya misalnya kalau dari data itu di LKI sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu lebih banyak soal pemadaman gitu, atau 5 tahun yang lalu lah. Tapi sekarang sudah berganti dengan masalah P2TL ya. P2TL itu penertiban pemakaian aliran atau tenaga listrik. Ya, jadi masyarakat merasa tidak mengubah KWH meter, tidak mencuri ataupun tidak melakukan pelanggaran, tapi oleh PLN dikatakan sebaliknya, sehingga kena denda yang cukup tinggi. Waktu itu kan ada sampai 60 juta dan lain sebagainya, sehingga timbul sengketa bagi konsumen. Nah, ini perlu di satu sisi memang perlu edukasi yang masif agar masyarakat juga tidak melakukan satu tindakan pencurian atau perusakan dan lain sebagainya, tapi juga di sisi lain ada solusi-solusi yang harus diberikan oleh regulator dan juga PLN kalau terjadi satu sengketa yang cukup serius seperti itu. Nah, dari sisi jumlah juga memang sudah mengalami penurunan ya. Kalau 5 tahun terakhir pengaduan konsumen listrik itu cukup signifikan di LKI. Nah, saat ini sudah turun menjadi rating 6 atau 7 dari pengaduan yang masuk. Dan mungkin di DJK yang juga menerima pengaduan juga saya lihat karakter pengaduannya sudah berubah. Kecuali mungkin daerah-daerah yang tadi yang isolated area ya. Jadi daerah-daerah yang masih 3T tadi yang masih belum mendapatkan akses listrik ataupun juga aliran listriknya masih belum stabil, itu masih ada. Nah, Bu Ida, menanggapi keluhan dari masyarakat terkait dengan ketenaga listrikan ini, apa saja kanal-kanal pelayanan informasi atau pengaduan di Ditjen Ketenaga Listrikan? Iya, tentunya kami terus berupaya dan juga terus berkomitmen ya untuk seluruh pengaduan ini bisa kami tindak lanjuti gitu. Dan tadi Pak Tulus sudah menyampaikan juga ya. Jadi di Kementerian ESDM khususnya di Ditjen Ketenaga Listrikan ini sudah banyak kanal-kanal yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya untuk pengaduan ini. Misalnya kami punya kalau mau secara tatap muka pelayanan publik di kantor kami, jadi terbuka itu untuk umum, kapanpun bisa datang ke tempat kami. Secara fisik ada itu. Kemudian kita juga mempunyai sistem pengelolaan yang secara nasional ya, namanya lapor SP4N itu, yang kanal lapor itu juga bisa di website ESDM lapor Go.id. Kemudian juga melalui info Gatrik di Kementerian SDM juga itu bisa dilakukan. Termasuk kita juga punya kontak center Kementerian SDM 136 dan itu sudah berjalan. Dan tadi juga Pak Tulus menyampaikan ya kalau sekarang banyak pengaduan terkait dengan penertiban pemakaian tenaga listrik, termasuk yang masuk di kami sebagian besar malah terkait dengan pengaduan subsidi listrik ya. Mereka yang merasa tidak terdaftar di DTKS, data kesejahteraan sosial tadi, terus merasa bahwa harusnya saya mendapatkan subsidi listrik. Nah, itu yang banyak masuk di tempat kami, dan puji syukur kita semua kita respon lah seluruh pengaduan itu. Nah, kalau yang merasa masuk dalam DTKS terus kemudian meminta kepada Ditjen Ketenaga Listrikan supaya dimasukkan begitu, apa tanggapannya? Responnya seperti apa? Kan keseluruhan pastinya kita lakukan survei ya dan koordinasi juga dengan Kementerian Sosial, karena yang memasukkan nama-nama rumah tangga yang masuk ke dalam DTKS kan Kementerian Sosial. Jadi kalau dari kami tentunya akan melakukan koordinasi itu, termasuk dengan PT PLN Persero ya. Nah, mereka termasuk golongan pelanggan rumah tangga yang berapa dan sebagainya.
termasuk Oke, itu. oke. Berarti cross check dengan Departemen Sosial begitu Bu ya. ya. Nah, selain membuka kanal informasi, adakah upaya lain untuk mendapatkan masukan dari publik Bu? Kami juga mempunyai ini ya, apa namanya, selain yang tadi kanal-kanal juga ada yang peduli. Itu juga sistem informasi yang memang yang untuk menerima pengaduan-pengaduan yang tadi saya sampaikan. Kebanyakan lewat itu. Jadi memang untuk hal-hal seperti ini dan yang paling banyak lewat kontak center ya, bahwa kontak center itu tidak hanya berarti ya. tidak masyarakat hanya telepon. tidak hanya ke Kementerian SDM tapi juga ke PT PLN Persero. Jadi kami sudah terintegrasi ya antara kontak centernya Kementerian SDM dengan kontak centernya PLN. Jadi kalau misalnya ada yang nelpon, oh ini mestinya Kementerian SDM nih yang menjawab, mereka disalurkan ke kami, ataukah sebaliknya, oh ini kayaknya PLN nih yang mestinya menjawab, ya kita sampaikan ke PLN. Oke, nah Pak Tulus, sedemikian banyak kanal yang tersedia nih bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkait ketenaga listrikan dan juga menyampaikan keluhan begitu. Apakah selama ini masyarakat sudah puas dengan layanan yang diberikan? Ya, kalau kepuasan masyarakat sebagai konsumen listrik kan tadi sebenarnya lebih kepada aliran listrik yang disalurkan oleh PLN, sehingga harapannya adalah tidak padam ataupun tidak naik turun dan sebagainya. Tapi kalau ada problem kemudian dia mengadu, apakah sudah cukup nih yang dilakukan oleh Ya, kalau pengaduan Ditjen sebenarnya Ketenaga Listrikan? selain ke Kementerian SDM, yang utama kan ke kanal dari PLN. Ya, karena kan memang sebagai operator dia lebih banyak menerima ekspektasi masyarakat terkait dengan pelayanan itu. Nah, kalau tadi Bu Ida mengatakan banyak keluhan soal subsidi, karena memang subsidi kan kebijakannya pemerintah. Jadi kalau mengadu ke YLKI ya ataupun ke PLN, PLN tidak bisa berbuat apa-apa karena itu lebih ke peruntukan dari pemerintah untuk mengatur apakah memang itu layak atau tidak ada gitu. Tapi kalau terkait dengan pelayanan harian, yaitu lebih kepada PLN. Nah, kami sering menerima pengaduan yang kemudian dimediasi ya. Kita ada terima pengaduan konsumen, kemudian kita teruskan juga ke PLN dan juga ke Kementerian SDM untuk kemudian difasilitasi bahwa ini solusinya seperti apa gitu. Oke. Nah, apakah langkah ini menjadi salah satu cara bentuk perlindungan terhadap konsumen begitu, Pak? Ya, saya kira ya, karena kan pemerintah selaku regulator tetap harus mengawasi kinerja dari operator dalam ini PLN, dan kemudian harus banyak menyerap aspirasi dan ekspektasi dari masyarakat terkait dengan terutama kebijakan listrik yang terkait dengan subsidi ataupun tadi LISDES, listrik perdesaan, dan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena di situ kan sebenarnya ada tanggung jawab operator untuk masuk listrik secara berkesinambungan, tapi juga ada kewajiban regulator pemerintah misalnya dalam hal kebijakan pentarifan ya, ataupun tadi listrik perdesaan. Karena kalau listrik desa itu kan sebenarnya memang secara bisnis dia tidak layak ataupun PLN tidak mau menyambung karena hitung-hitungan ekonominya kurang masuk gitu katakanlah ya, dan kemudian pemerintah lah yang masuk dengan instrumen subsidi gitu. Oke. Nah, Ibu Ida mungkin bisa menjelaskan bagaimana cara dari Ditjen Ketenagalistrikan ini melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah dilakukan selama ini kepada publik. Iya. Kami melakukan survei kepuasan publik ya, survei kepuasan pelanggan ini, dan setiap 3 bulan kita evaluasi. Tentunya kita ingin mendapatkan seluruh masukan ya dari masyarakat, termasuk dari YLKI gitu ya, untuk evaluasi kami, untuk perbaikan-perbaikan kami seperti apa sistem pelayanan yang sudah kami jalankan. Jadi setiap 3 bulan kita melakukan itu, dan tentunya kita ingin mendapatkan juga untuk perbaikan ya, masukan-masukan dari para stakeholder untuk kepuasan pelanggan ini. Oke, baik. Terakhir sebelum kita akhiri diskusi, saya mau sedikit statement dari Pak Tulus mengenai tentunya program pasang listrik baru ini, Pak. Ya, saya kira ini program yang rasional dan memang menjadi tanggung jawab pemerintah, karena sebenarnya kewajiban melistriki masyarakat itu adalah tanggung jawab negara. Nah, apalagi untuk masyarakat yang tidak mampu, maka memang harus diberikan bantuan
berupa subsidi agar mereka mendapatkan akses listrik sebagai hak warga negara dan juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dengan menyambung secara katakanlah liar atau ilegal itu. Baik, Ibu Ida mungkin terakhir pesannya nih buat para pemirsa. Ya, tentunya program bantuan pasang baru listrik ini program yang memang sangat dibutuhkan gitu ya untuk masyarakat kita, dan PR-nya masih banyak gitu karena memang kenyataannya di lapangan masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik hingga hari ini gitu ya. Jadi memang ini tanggung jawab pemerintah, tetapi lagi-lagi yuk kita bersama-sama gitu ya dengan masyarakat bagaimana kita bisa memanfaatkan listrik kita dengan efisien gitu ya. Jadi nggak boros-boros gitu, bahwa ini iya bantuan pemerintah, tapi yuk gunakan listrik kita secara efisien dan efektif sehingga memang kita semua bisa memaknainya bahwa program bantuan pasang baru listrik ini memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat kita. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Tulus. Semoga program bantuan pasang baru listrik ini bisa berjalan dengan sukses juga di tahun 2023 nanti Bu ya, mengulang sukses di 2022. Demikianlah dialog kami di Indonesia Forward. Semoga dialog ini bisa meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Ida Nuryatin Vinahari, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan Bapak Tulus Abadi selaku Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Saya Frida Litwina undur diri. Sampai jumpa. Thank you, Bu.